Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat kurang kompak. Orang kesantun. Tak sholat jualan tomat. Beli Bapak Ahmad. Ada Pak Ahmad. Belum datang. Kami kita mengaku Nabi Muhammad. Jam salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda bu ya? Salam dengan kedua bu ya? Nah, berarti belum dikasih Pak Ahmad. Pak Ahmad atau Pak Ahmad. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat tadi, insya Allah diberkahi keluarganya, amin. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Kemudian diberikan keturunan ada yang soleh dan solihah, amin. Dan juga yang punya hutang segera lunas hutang-hutangnya, amin. Pakai saya tambahan dia kencang ya. Ada tambah. Dibayar nggak Gus? Dibayar kan bagus dari calon. Oh gitu. Alhamdulillah, amin. Alladzi anzala al-Qur'an mudallita sabila dengan kalam Al-Qur'an. Bismillah, ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan di antara kita. Dan Allah buktikan kita hari ini bisa berkumpul di rumah Pak Haji Amir, tetangga sudut dapur kami. Di dapur kita itu benar rumah kami belakangnya. Jadi nasibnya Allah, Allah SWT memberikan kelembutan hati kita, kemudian dengan mempersaudarakan orang-orang yang baik. Ini luar biasa. Kemudian juga salatu salam selalu kita diangkat kepada Rasulullah kita, teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, Pak Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Jamil tadi, ya, nama Heri Budiono. Saya keturunan Jawa, ya, Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya dibesarkan di Pasir Pengarean. Ada orang Pasir Seribu? Ada. Mana Pak? Sibuk ya nak? Di jalan ya. Mudah-mudahan ini jalan yang benar ya. Tapi Jawa tadi. Segator bawah lah. Oh ya, iya. Cari kawan. Kemudian kalau status dari wajah sudah nampak Bu ya. Ibu terlambat kalau menganggap saya masih panjang. Status 113 Bu. Satu, istri satu, anak tiga. Bukan. Kedua ya, 1, 3, Bukan tiga satu lah ya nih. Bukan 1, 2. Tapi 1, 3. Kalau istri saya itu berbolu daulai, orang Tapsen. Ada orang kita Tapsen Bu? Ada. Ada Ada sih. Oh, ada istri berbawa. Apa kabar? Kapan itu kok? Kamu aja lupa nak? Kalau alhamdulillah anak 3, ya laki-laki semua alhamdulillah. Ya, kalau di rumah paling cantik istri saya. Kemudian kalau aktivitas, saya ngelola beberapa ya, sekolah. Maksud saya juga sudah bertingkat SD, pernah mengajar SMP, MTS, SMA, kuliah. Terakhir mentok di sekolah aliyah di pondok pesantren tersebut. Sekarang fokus di yayasan dan ada 2 yayasan, pertama ada yayasan Al-Salah di pesantren Al-Quds, kemudian kedua ini sekolah SMP IT Madani, sekolah bebas biaya bagi anak yatim duafa. Kalau ibu punya tetangga, punya saudara nggak mampu, boleh ya daftar ke Pak Amir. Menghubungi saya. Sekolahnya itu di Jalan Bangun Sakti. Itu SMP IT Madani. Itu berdiri sejak 2011. Kemudian juga aktivitas jadi dakwah, saya tergabung di IKD ya. Jangan sampai salah sebut ya. Ada orang menyebut KDI. Kalau KDI berarti saya penyanyi ya, Kontes Dangdut Indonesia.
di IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Isinya. Itu lucu. Apa isinya? Saya info kan. Nggak bisa suara pakai itu dok. Pernah di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, yang berisi ya beberapa masjid, khotib Jumat maupun majelis taklim yang ada di wilayah lebih banyak di Kecamatan Taman Lama, Tua Madani dan di Namibia. Dan juga ini pernah masuk TV Bu. Pernah nggak lihat saya masuk TV Bu? Jujur. Pernah Pak? Ya awal kenal mah tahu. Ya, jadi diputarnya tuh jam 2 pagi Pak sampai jam 3. Di Global TV Pekanbaru. Ada 10 termin, 10 judul ya. Saya waktu itu diminta mewakili pesantren ya. Yaitu 10 judul, alhamdulillah sampai sekarang diputar tuh. Jadi kalau Bapak tahajud, ya, selesai tahajud dihidupkan jam 2 sampai jam 3. Itu kalau orangnya pun. Kalau beriman Pak ya. Kalau orang makan juga lalu. Berat ya Mas. Jadi sering kadang jamaah itu kita lagi bangun masih di foto Ustaz siaran loh. Setelah itu 5 tahun yang lalu waktu di pesantren. Kemudian juga di masyarakat ya diamanahkan oleh Pak Amir dan warga sekitar yang menjadi RW. Kemarin puasa habis periode pertama ya, suruh cari calon lain gak ada. Pak Amir nggak mau jadi RW. RW itu berat katanya. Karena risikonya adalah ya, siap tidak ditegur oleh warga. Ya Pak ya boleh tahu tuh. Ada warga itu tidak menganggap RW ada tuh Pak. Kenapa? Tuh? Ya sedikit ya karena kadang ketika ada masalah kita menyelesaikan seolah Pak RW itu memihak sebelah. Karena kita tentu memihak yang benar, memihak polisi. Ya anaknya mencuri, warga lapor ke polisi, Pak RW dicari kan, Pak RT nggak mau jadi saksi. Dia Pak RW juga kena. Nah, imbasnya apa? Ya, sampai sekarang tidak dianggap sebagai RW. Kenapa? Gara-gara Pak RW anak saya dimasukkan Dalam penjara. dalam penjara. Ini risiko Pak Bu. Gara-gara dia nikah sebetulnya. Nah itu apa? Karena ada anak lagi. Jadi parahnya lagi, motor Pak RW dicuri yang pulang kan? Itu Pak RW nggak mau tinggal diam kan gitu. Nah, ini cerita panjang sampai sekarang jadi catatan sejarah. Dan juga ya suka duka itu pasti ada di RT RW. Ketika RT tidak sanggup menyelesaikan masalah pasti bertumbuh kepada Pribadi. Nah, saya tidak bisa gemuk-gemuk di rumah. Dari dulu gini aja. Alhamdulillah. Kemudian tinggal ya di sini di belakang Pak Amir. Dapur Pak Amir. Ya baik. Jadi kemarin ya Pak Amir mendatangi saya. Nah, kalau beliau minta saya tidak akan sanggup untuk menolak. Tadi malam saya tidur setengah 3. Kemudian pagi itu saya langsung berangkat Pak Amir ya. Itu acara apel siaga PKS karena saya juga diamanahkan menjadi ketua DPC ya cabang tingkat kecamatan Tua Madani. Tadi kami apel siaga. Jadi belum selesai langsung saya mundur teringat apa? Teringat pesan Pak Amir. Sebelum jam 11 harus sampai rumah saya. Kalau enggak saya gini kan. Itu babat saya. Bapak Ibu dirahmati Allah Taala, ini sekedar info yang perkenalan dari saya. Kemudian hari ini ya, izinkan saya untuk menyampaikan ya, materi. Jadi kalau saya duduk di sini ya, tak sanggup saya tadi dikasih kursi Pak Amir. Ini bagaikan ya, menggarami lautan, bagaikan mengajari ikan berenang. Ya para guru-guru, para ustaz-ustazah, para senior-senior tentunya. Maka izinkan saya untuk ya sharing saja berbagi menjelang makan siang ada Pak Amir. Bapak Ibu dalam Allah SWT hari ini adalah momentum ya, sebuah masjid, musola, ya, kantor maupun sekolah itu memperingati adanya agenda Maulid Nabi. Ada beberapa pendapat ulama membolehkan dan ada yang tidak. Tapi kalau saya sendiri ya, ketika diundang sebagai ustaz tentu ya saya hadir sebagai ustaz untuk menyampaikan ya tentunya materi terkait dengan sirah nabawiyah. Nah, ketika kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah adalah akhlak yang luar biasa sempurnanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang akhlak yang luar biasa dahsyatnya. Saya juga Pak.
Selama ya. Jadi akhlak Rasulullah ini luar biasa ya. Bahkan ya dengan orang-orang lawannya gitu ya, berbeda pemahaman, berbeda agama, tapi Rasulullah itu luar biasa, itu dahsyat. Saya teringat ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, mendatangi Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah beberapa kali baru meninggal. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq ya? Ya Aisyah, ya, apa amalan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Maka Aisyah mengatakan, wahai ayahanda, ya Bakar adalah orang tua dari Aisyah, engkau sudah sempurna. Engkau telah melakukan amalan-amalan, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena engkau adalah sahabat yang paling sangat dekat Rasulullah dengan Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq, amat sangat dekat. Maka Aisyah mengatakan engkau sudah sempurna, ya. Sudah lengkap sunnah-sunnah yang melakukan. Akan tapi ada satu sunnah yang belum pernah melakukan, yaitu amalan Rasulullah yang belum pernah melakukan ketika Rasulullah masih hidup. Apa itu wahai Aisyah? Maka suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada aku, kata Aisyah, yaitu Rasulullah pagi dan sore itu mendatangi orang buta Yahudi, orang buta Yahudi. Maka beliau menceritakan, ya, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah menjaminkan kepada beliau, siapapun orang yang mendekati orang Yahudi buta tadi, ya, maka lisan orang Yahudi tadi selalu mengatakan, ya, cacian makian gitu. Wahai manusia, jangan engkau dekati Muhammad, ya, Muhammad adalah majnun, gila. Wahai manusia, jangan engkau dekati Muhammad, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah peramal dan lain sebagainya. Coba. Nah, tapi kata Rasulullah, wahai Aisyah, aku selalu menyuapinya, coba. Aku selalu sabar menyuapinya. Begitu dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kisah ini, maka Abu Bakar As-Siddiq ingin melakukannya. Karena kecintaan sahabatnya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kebaikan, maka sahabat itu mengikutinya. Bahkan ketika misalnya dalam safar, dalam perjalanan, Rasulullah istirahat berhenti di satu pohon, maka sahabat ketika lewati pohon itu, sahabat pun ikut, ya, istirahat di bawah pohon tersebut. Ini saking cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kisah ini. Maka Abu Bakar, ya, mempersiapkan bekal, maka mencari, ya, ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah gerangan, ya, di sudut kota Madinah ada orang, satu-satunya orang buta Yahudi yang ciri khasnya adalah, ya, dia selalu ngedumel, katanya. Apa Pak Kepsek? Ngomel terus. Ngomel terus ya. Apa Bu masalahnya? Ngerepet, ngedumel, cerewet. Apa lagi? Kalau di Honda merepet. Kalau dia malah? Kalau dia malah Selalu Rebet. Rebet. Ini gitu. Ya. Maka kalau sekampung sepeda lampu. Oh, sudah lampu. Maka Abu Bakar As-Siddiq tetap ingin menjalankan sunnahnya. Tapi ketika, ya, telah mendekati orang buta Yahudi tadi, dan orang buta Yahudi tadi mengungkapkan apa yang telah disebutkan oleh Aisyah, bergetar hatinya. Coba, gimana tidak bergetar? Orang yang paling dicintainya dan disebut sebagai Habib Allah, kekasih Allah, tapi dicaci maki oleh orang buta Yahudi tadi, gemetar dia. Rasa ingin, ya pokoknya udah aku tinggalkan aja. Tapi dia ingin menghidupkan sunnah Rasul, ingin melanjutkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia juga menata hati, kemudian apa? Disuapi juga lah orang buta Yahudi dengan gemetar. Ketika makanan itu telah sampai di mulut orang Yahudi tadi, maka apa kata orang Yahudi tadi? Siapa engkau? Dia menolak. Siapa engkau? Maka Abu Bakar mengatakan, aku adalah yang biasa menyuapi. Tidak. Sesungguhnya orang yang menyuapiku, itu sebelum dimasukkan ke dalam mulutku, maka makan itu dilembutkan terlebih dahulu. Maka sesungguhnya engkau bukan orang yang menyuapi. Mendengar kata-kata orang yang buta Yahudi tadi, ya, Abu Bakar As-Siddiq menangis dari dia. Coba. Ya, ketika saya mendengar kisah ini, Pak, saya menangis. Luar biasa Allah Rasulullah yang dahsyat sekali. Maka menangis Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bertanya orang buta Yahudi tadi, kenapa menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, ya, aku
Aku bukan orang yang menyuapimu pagi dan sore hari. Lalu orang buta Yahudi tadi mengatakan, siapa? Siapa engkau? Dan di mana kau orang yang setiap hari menyuapiku pagi dan hari, sehingga berapa hari ini ya, yang menyuapiku tidak datang-datang. Maka semakin menjadi-jadi. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai Bapak, sesungguhnya orang biasa menyuapimu pagi dan sore hari itu telah meninggal dunia. Lalu menangis pula orang buta Yahudi tadi dan mengatakan, kalau bahasa dalam ayat itu, wahai Tuhanku, mengapa engkau begitu cepat mengambil orang-orang yang baik? Aku belum sempat mengucapkan ucapan terima kasih kepada. Lalu orang buta Yahudi tadi mengatakan, siapa namanya? Orang yang begitu baik terhadapku, yang menyuapiku dan aku tidak pernah mengenalnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, dia adalah orang yang selalu kau sebut. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang buta Yahudi tadi menangis dan mengucapkan, saksikanlah aku hari ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kira-kira kita gimana Pak Kasih? Kalau ditegur, kita nggak ditegur, kita pun nggak menegur juga lah. Dia nggak boleh tegur, nggak boleh tegur terus kan? Habis energi gitu. Ini beda nih, luar biasa lah Rasulullah ini. Begitu juga ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Rasulullah istirahat di bawah pohon kurma, datanglah seorang kafir Quraisy ya, dengan membawa sebilah pedang. Dalam riwayat tersebut namanya Da'sul. Wahai Muhammad, siapa yang dapat menolongmu? Jadi sahabatnya sedang di tempat lain, maka dia sendiri-sendiri. Maka dengan hati yang bersih, Rasulullah mengucapkan, Allah yang menolongmu. Maka kekuatan kata Allah dari hati yang bersih dengan orang yang luar biasa benar, maka kekuatan kata Allah menggetarkan hati lawan. Kemudian terjatuhlah pedang Da'sul dan diambillah oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, wahai Da'sul, siapakah yang dapat menolongmu? Lalu akhirnya Da'sul mengatakan, wahai Rasulullah, tiada orang yang dapat menolongku selain engkau ya Rasulullah. Coba. Pedang itu lalu dikembalikan kepada Rasul, kemudian Da'sul lagi berbicara. Ikuti rahmat Rasulullah SWT. Inilah Rasulullah. Maka sudah layak Rasulullah mendapat gelar ya, dalam ya, ketika kita ngaji di MBA ketika waktu kecil ya, Rasulullah dijuluki dengan Siddiq ya, benar perkataannya, benar perbuatannya. Rasulullah juga disebut dengan Al-Amin ya. Ya. Rasulullah adalah orang yang amat sangat dipercaya ya. Amanah Rasulullah ya. Setiap apapun yang diberikan dititipkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah amanah. Bahkan dalam suatu riwayat ya, ketika Islam mulai berkembang, ketika Islam mulai ya masuk di kota Mekah, di awal-awal Islam, orang-orang orang kafir amat sangat membenci Rasulullah. Akan tetapi, ketika orang-orang kafir itu menitipkan barang kecintaannya, barang yang amat dicintai, ketika dia pergi maka yang tersebut satu kata adalah Muhammad yang menjadi tempat menitipkan barang-barang kesayangannya. Walaupun dia amat membenci Rasulullah, tapi ketika bab amanah, ketika bab menitipkan barang, maka Muhammad adalah nomor satu mereka sebut di kalangan orang-orang Mekah. Bapak Ibu dirahmati Rasulullah, Rasulullah juga memiliki karakter tabligh. Ya, Rasulullah adalah menyampaikan yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Allah menyebut dengan gelar khairu ummah, gelar yang tidak bisa diambil di sekolah-sekolah, gelar yang tidak bisa diambil dari pesantren-pesantren, kuliah-kuliah, tempat kuliah, kampus dan lain sebagainya. Tapi gelar khairu ummah bisa didapat adalah dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Alhamdulillah, kalau saya melihat ya, di Semani di sekolah Muhammadiyah ya, Pak Kecil ya. Dan saya ini juga punya KTM Muhammadiyah nih Pak. Tapi nggak bisa saya keluar. Ya, bukan tentang cara ya, tapi memang saya harap menjadi orang Muhammadiyah. Cuma nggak jadi pengurus ya.
Iya. Atau dah perlu nggak mau suruh jadi RW saja kan. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat di Muhammadiyah juga gelar khairul ummah itu sudah layak karena dari TK sampai perguruan tinggi sudah sempurna, luar biasa kan. Alhamdulillah ya barakallah kita bisa bergabung di keluarga besar Muhammadiyah ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khairul ummah ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Akan tetapi kata Allah ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Cuma segolongan manusia saja, yaitu orang-orang yang mengajak pada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Karena apa itu sungguh berat sekali. Ya. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, mungkin orang bisa mudah untuk menerimanya. Tapi ketika kita dakwah ceramah di kedai kopi, di kedai tua, di situ orang main judi, minum tua, berat gak Pak Ustaz? Berat sekali. Tantangannya adalah ya siap menerima bokem, siap kelahi kita. Mampu gak kita? Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Dan kata Rasulullah, ketika melihat kemungkaran, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika al-'afwul iman. Ini kata Rasulullah. Seandainya kau melihat kemungkaran, maka yang pertama adalah mencegah dengan tanganmu. Mampu tak kita mencegah dengan tangan kita? Kita pergi ke kafe kemudian kita lemparkan domino-dominonya, berserakan. Mampu tak? Kemudian ada orang minuman keras, kita ambil botolnya kemudian kita lempar, mampu gak ya? Pasti yang terjadi adalah suatu perkelahian. Nah, maka di sini letak daripada biadi ini juga ulama menjelaskannya. Itu dengan jabatan. Ya, ketika kita menjadi RT, ketika kita menjadi RW, ini lebih mudah kita untuk mengontrol daripada kemaksiatan itu. Tinggal kita ya mengajak warga buat tanda tangan petisi untuk menolak kafe tersebut, ya enggak Pak? Ya. Kemudian kita laporkan ke polsek, kita undang Pak Camat, Pak Lurah. Kalau kita lebih ini lagi, misalnya kita menjadi pejabat, ya wali kota, yang misalnya mungkin juga caleg misalnya dewan, itu juga lebih mudah kita membuat sebuah perda. Kalau misalnya minuman keras ketangkap, hukumannya apa? Ini kan kita tinggal membuat perda tersebut. Nah, kekuatan tanda tangan itu luar biasa menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden. Maka ya tentu 2024 ya, ini menjadi sebuah PR kita bersama untuk memilih pemimpin yang menurut kita, yang menurut kita adalah baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Rasulullah ketika melihat kemaksiatan, pesannya adalah cegah dengan tangan. Maka ada ya mungkin segolongan ya, kelompok itu ya, ketika dia kemaksiatan dia datang kemudian dibakar tempat tersebut. Ya, dulu itu yang terkenal apa Pak? Ya Habib Rizik FPI ya. Itu luar biasa juga kan. Ada kemaksiatan datang langsung dibongkar ke kafe tersebut. Tapi risikonya juga berat akhirnya. Undang-undang. Undang-undang bertentangan. Ya bertentangan, ditutup akhirnya kan. Nah maka Rasulullah berpesan, fa'ilamnya nanti saya juga tidak mampu yang pertama dengan tanganmu, engkau juga tidak mempunyai jabatan. Maka Rasulullah menunjuk apa? Fabi lisani. Maka nasihati dengan lemah lembut kata Rasulullah. Ya. Kita nasihati. Fa'ilamnya nanti kata Rasulullah, saya juga engkau tidak mampu dengan menasihatinya, maka Rasulullah menyebut fabi khawfihi, yaitu dengan membenci di dalam hati kita. Dan Rasulullah menutup dengan wadzalika al-'afwul iman, yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Lebih baik kita lemah iman daripada tidak punya iman sama sekali. Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya untuk menjelang zuhur ya, pesan tuan rumah sebelum zuhur selesai karena makan dulu ya. Jadi kita ikuti perintah dari tuan rumah ya. Karena juga zuhur lagi jam 12:05 masih ada makan 35 menit tadi bisa tamu tuh ya. Dan juga saya jam 2 nanti harus ngisi lagi ya, di tempat yang lain. Hari ini juga padat sampai malam. Maklumlah kalau Ustaz ini disebut dengan gelar Simatupang, siang malam
tunggu panggilan. Jadi siang malam tunggu panggilan. Pak Kapsek mau saya. Kalau Kapsek ini wakil ini. Oh, wakil. Kalau wakil ini. Jadi kemungkinan ada yang tidak. Nah, apa menanyakan kalau nanti beli biru, tidak ada minta dukungan dah. Oh gitu. Jadi kalau terkait Pak Kamu Amir dengan Pak Amir tadi kemarin. ya. Jadi kalau dukungan ya tadi disampaikan oleh Pak Amir, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita mau jadi apa tadi juga kita kampanye di lapangan besar. Ya. Kita sampaikan sudah tercatat di sana. Kita mau jadi apa? Hari ini ya, saya jadi RW juga tidak pernah menyangka. Biasanya RW itu orang yang sudah tua, ya enggak? Jikanya sudah putih, rambut putih. Saya suka dulu permintaan ini. Masya Allah boleh. Nanti Pak Sakit komen. Ya orang-orang siap orang Sober itu tidak pun. Ya alhamdulillah. Jadi tidak pernah menyangka. Juga hari ini saya duduk di sini bersama Bapak semua juga ini sudah ketentuan Allah. Berarti rezeki menghirup udara adalah di rumah Pak Amir. Nah, semoga kiranya pertemuan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup doa ada yang lain? Ada yang baik. Habis kita tutup dengan doa ya. Sebelum kita doa, bersama-sama kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya' minhum ya rahim. Allahumma nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min as-sa'ati. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad. Salamatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq. وتبدل قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعصمة الشهادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.